مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para guru, para alim, para ulama yang sama-sama kita ta'zimi, wabil khusus guru kita Ustadz Yasubadi Rustam, guru kita, orang tua kita Bapak Ustadz Haji Syamsuddin, dan para guru, para sesepuh, para kiai yang lain yang kami hormati, hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang saya muliakan. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa, menyempatkan waktu senggang kita walaupun hanya sebentar, duduk sambil nunggu isya. Mudah-mudahan waktu yang sempit, yang sedikit ini banyak manfaat dan faedahnya, wabil khusus untuk kita masing-masing, agar menambah wawasan hasanah keilmuan kita tentang agama yang kita peluk, yang kita anuti, dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari guru-guru kita mudah kita amalkan bertanda ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam semoga terlimpah curahkan kepada keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah mencintai beliau. Bentuk cinta adalah istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, cinta dengan sholawatnya, selalu bersolawat kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dijumpakan bersama Rasulullah SAW dan tentu mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, kajian hadis Kitabul Maram. Kita kembali ke kitab yang biasa kita kaji, kita bahas di sini. Kemarin kita sempat libur sejenak Bulughul Maramnya karena kita bahas kitab Talimul Muta'allim. Sekarang kita kembali ke kitab ini dan bab yang akan saya bahas tentang Kitabul Janaiz, bab jenazah. Kita teruskan, dulu pernah kita bahas namun belum tuntas, banyak hadis-hadis
yang belum kita kaji, masih banyak sekitar 50 hadis lagi yang belum saya bacakan. Baik, Kitabul Janaiz bab jenazah. Semua kita pasti akan jadi jenazah. Semua kita pasti bakal mati. Nanti kita akan haul pada isya. Bisa jadi besok, lusa, atau lain waktu kita akan dihaulkan. Maka dari itu mudah-mudahan dengan dibahasnya kajian tentang jenazah atau tentang kematian ini, kita semakin ingat dengan yang namanya kematian. Karena zikrul maut minal iman. Ingat mati bagian daripada iman. Baik, hadis yang pertama yang akan saya bacakan, akan kita bahas tentang bolehnya kita mengkafani mayit selain dengan kain kafan. Ya memang sunnahnya kain kafan. Tapi kalau nggak ada, pakai baju pun, sarung pun boleh sebenarnya. Pakai daun pisang juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Apa kata beliau? Lamma tuwfiya Abdullah ibni Ubay. Tatkala tuwfiya, wafat, meninggal, mati, Abdullah ibnu Ubay, Abdullah bin Ubay. Ubay ini adalah Ubay bin Salul. Ubay cek Ibnu Salul itu adalah tokoh munafik. Dedengkotnya orang munafik di zaman Nabi namanya Ibnu Salul. Nama lengkapnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Cakep ya namanya, Abdullah. Panggilannya Ibnu Salul. Ketika Ibnu Salul wafat, kata Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, menceritakan bahwa manakala saat wafatnya Ibnu Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, Ja'a ibnuhu, datanglah anaknya si tokoh munafik ini. Datang kemana? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Ibnu Salul, anaknya tokoh munafik, ketika bapak kemodar, ya nggak apa-apa ya orang munafik, mau mati kan halus, meninggal halus banget. Ketika Ibnu Salul modar, tokoh munafik, namanya Abdullah, cakap banget ya, nggak nyangka. Maka kalau ada orang namanya baik, perilakunya nggak baik, berlaku pepatah, apalah arti sebuah nama. Tapi kalau namanya bagus, akhlaknya bagus, al-ismu doa, nama itu doa. Nggak apa-apa bikin nama yang bagus-bagus. Jangan kayak orang tua kita dulu. Nama orang tua kita dulu kan kalau tahlil kan kita malu bacanya, ya kan ya. Pentol bin Kentit, Maun bin Dilan, aja ya kan. Kadang senyum yang tahlilan. Ya, maklum orang dulu kan belum tahu ngaji, ustadz belum banyak. Jangan nyalahin karuhun, jangan ketawain. Jangan, orang dulu kan seketemunya pak. Kadang Pentol bin Kentit, macam-macam namanya. Ya, nggak usah dikatain. Apalah arti sebuah. Tapi kadang ada berlaku juga al-ismu doa, nama itu doa. Ya bagusnya yang bagus lah. Nah, datanglah anaknya Ibnu Salul ketika bapaknya mati, mudar. Datang tuh anaknya ke Rasulullah. Faqala, sang anak berkata kepada Rasul, "A'ti ini
berikanlah kepadaku qamisoka, gamismu, baju gamis kayak gini, kafinhu fihi, di mana gamis yang kupinta, gamisnya Nabi dipinta sama anaknya Ibnu Salul. Gamis menurut riwayat, gamis yang dipinta, baju gamis yang dipinta sama anaknya tokoh munafik itu gamis yang paling bagus. Dipinta bukan untuk dipakai, bukan buat sholat, tapi buat ngebungkusin, mengkafani mayit bapaknya yang tokoh munafik itu. Lalu bagaimana jawabannya? Dikasih atau enggak? Hah? Ayo kita tebak-tebakan sebelum saya baca. Gamis Nabi yang paling bagus dipinta sama anaknya tokoh munafik buat ngebungkusin mayatnya. Kira-kira, jangan ngomongin Nabi deh bentar. Kira-kira Pak Ustadz nih, imam besar kita, punya sarung BHS. Umpama ini kan perumpamaan, beliau kan jarang pakai gamis. BHS dipinta sama saya, Pak Ustadz, dikasih nggak kira-kira? Hah? Oh, kan? Kata kayak apa? Berat Pak. Sunnah model ini yang paling berat. Kalau ngasih orang bekas sisaan, makan yang kagak habis, baju yang udah jelek, uang 2.000 yang lecek itu biasa. Semua orang bisa Pak. Ya kan. Cuma kalau baju yang paling mahal, ada guru kita tanya deh, Pak Haji Syamsuddin, Pak Haji, mobil yang paling bagus siapa yang sekarang yang dimiliki? Hah? Iya. Pak Jero umpama, saya pinta Pak Haji, dikasih nggak? Nah, ntar dulu, guru mah guru, urusan gini mah ntar dulu. Kata dia apa? Saya ke sama. Ayo, sebelum saya cerita lagi, saya bacain dah lanjutannya. Diberikan atau tidak? Jawabannya, fa'atahu iyahu. Maka Rasulullah memberikan dengan ikhlas itu gamis yang paling bagus buat bungkusin bangkainya orang munafik. Sok Pak, ayo kita praktekin yuk. Sepakat nggak? Nah, besok sholat pakai baju jelek semua, takut dipinta sama saya. Ini Rasulullah, ini Nabi kita akhlaknya Pak. Padahal yang minta musuh Allah, yang minta orang kafir, bukan untuk dipakai buat bungkusin mayat, coba dikasih. Saya pernah coba-coba Pak, jujur meraktekin kayak gini. Yang pernah saya cerita dulu, pernah ya? Saya ceramah di sono, di suka tenang apa suka mana tuh daerah Sukatani sono, yang banyak suka-sukanya lah. Ya kampung suka-suka mana Sukatani, bukan suka apa gitu. Iya. Suka lupa suka apa dulu. Pokoknya suka-suka dah nama desanya. Udah 5 tahun yang lalu kali ya. Ceritanya ceramah Isra Mi'raj. Biasa kan habis Isra Mi'raj, ceramah kelar, sholat, makan-makan kita tuh di rumah panitia makan. Nah kebetulan saat itu saya pakai sorban yang paling mahal, baru beli 2 hari yang lalu. Sebelum ceramah saya beli tuh, harganya 650.000 saat itu. Tuh keren kan? Siapa tahu ntar amplopnya 5 juta gitu ya. Nah jika cerita kelar makan, pulang tuh mobil, dipanggil sama panitia, Pak Kiai maaf, gamisnya ketinggalan di tempat makan tadi. Saya ambil ya, saya ambilin ya. Silakan maaf, bukannya saya nyuruh. Dia ambil sama dia. Pas mau dikasih, Pak Kiai punten, ini buat saya boleh apa enggak ya? Buset deh. Saya bengong langsung. Udah bujuk, baru beli yang kemarin ini pertama kali pakai ceramah itu 6,5. Mikir ya, kasih apakah agak. Cuma singkat mikir, nggak bisa lama-lama udah nungguin dia. Ini 6,5 harganya, ini amplop ceramah berapa duit isinya? Mikir kalau 2 juta masih ada lebihnya. Lah kalau gope bagaimana ceritanya?
Ya akhirnya tapi saya ingat, saya pernah baca hadis ini. Rasul ketika dipinta apapun yang dipakai, semahal apapun, sebagus apapun, siapapun yang minta, mau sahabat mau orang kafir, dikasih sama Rasul. Saya coba meraktekin Pak, saya kasih. Ya udah, pakai aja, yang penting dipakai buat sholat ya. Oke, udah. Alhamdulillah, sepanjang jalan kepikiran terus, sampai seminggu mikirin itu. Besok-besok mah ogah lah pakai sorban yang mahal-mahal lah. Takut dipinta panitia, maka sekarang pakai yang murah saya. Udah jaga-jaga. Waktu saat Pak Jiudin minta saya kasih. Nah, makanya itu ceritanya. Berat Pak, ngamalin sunnah yang begini, yang model ini berat. Angel. Kalau ngetibang jenggot dipanjangin gampang, ngantepin kayak panjang dewek dia. Sunnah kan ya, sunnah. Tuh. Di bang sunnah motong celana mah tinggal potong, apa susahnya, ya kan? Apalagi puasa Senin Kamis tinggal puasa. Nah ini yang abot. Sunnah ketika kita dipinta barang kita yang paling bagus dipinta, diberikan, itu yang angel Pak. Kalau ada yang begitu, berarti benar-benar ikut Nabi ini. Siapa yang mau dites? Saya tes ini. Ustadz, nah saya mau dites sorban, udah. Jangan dites lagi, saya mau udah. Nah, inilah pertama maksud hadis ini, artinya boleh mengkafani mayit dengan baju, dengan sarung, boleh. Mengkafani, membungkus mayit dengan tidak menggunakan kafan warna putih, boleh. Kalau nggak ada warna putih, kalau adanya pink nggak apa-apa, kafan warna pink. Kalau nggak ada, boleh. Tapi yang kedua, makna tersirat di sini adalah itulah pribadi akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang terpuji. Siapapun yang minta hartanya, ketika dia butuh dikasih. Mau barang mahal, mau nggak mahal, diberikan. Mau musuhnya, mau sahabatnya, dikasih. Itu Rasulullah. Maka terbukti hartanya Sayyidati Khadijah itu sepertiga kota Mekah Pak. Kekayaan kota Mekah sepertiganya milik Sayyidati Khadijah. Kaya nggak tuh? Habis hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Itu Rasulullah. Untung punya bini yang ikhlas, yang ngebantu perjuangan Rasulullah. Maka disebut dengan Sayyidati Khadijah Al-Kubra. Begitu luas, begitu besar keikhlasan untuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis hartanya Rasulullah, tidak meninggalkan apapun kecuali dua perkara, Quran dan Sunnah. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kaya, silakan kaya, silakan numpukin harta, tapi dibelanjakan di jalan Allah. Ini jangan lupa, banyak harta di sono surganya agak lambat, pending, dia mulai hisab. Kan pernah saya cerita bahwa Nabi pernah nangis, dibikin nangis sama Jibril ketika Jibril menyampaikan dua ayat surah Al-A'la ayat 16 dan ayat ke-17. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Surah Al-A'la ini yang membuat Nabi nangis. Jadi suatu hari Rasul sedang berjalan sama sahabat. Biasa ceria berkata-kata, suatu saat ketika sedang berjalan Nabi terdiam, nangis, wala air mata, tapi nangisnya Nabi nggak kayak nangis kita, cekukan enggak, Nabi cuma keluar air mata. Sahabat bingung, lah Rasul tadi kan ceria, biasa ngomong, gembira, dah tahu-tahu diam dan nangis. Sahabat nanya, ya Rasul ada apa denganmu? Kami melihat engkau begitu ceria berbicara, kok sekarang diam dan nangis? Rasul bilang, barusan datang Jibril nyampaikan dua ayat.
Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi mereka orang-orang kafir lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik. Wa abqa, dan kekal atau abadi. Sahabat tambah bingung. Ini ayat kan menjelaskan tentang karakteristiknya orang kafir yang lebih condong kepada kehidupan dunia. Kok nangis? Sahabat ya walaupun tadinya pada diam, tapi ada satu sahabat yang nekat. Lalu yang bikin membuatmu nangis kenapa ya Rasul? Bukankah ayat ini menjelaskan tentang karakternya orang kafir yang lebih cinta dunia? Nabi bilang apa? Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Akan datang di suatu zaman yang menimpa umatku, di mana umatku mencintai 5 perkara, melupakan 5 perkara. Ini yang bikin Nabi nangis. Sampai di sini Nabi makin nangis lagi, sampai surbannya basah. Surbannya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasul, memang seperti apa keadaan umatmu di suatu zaman? Satu, kata Rasul, umatku kelak di akhir zaman yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Begitu mencintai dunia, lupa ama akhirat. Ketika sibuk ama dunia, tibang sholat 2 rakaat angelnya tenanan. Kerja 12 jam mampu, sholat 5 menit orang mampu. Angel. Allah nggak larang kita kerja, Allah nggak larang kita kaya. I'malu li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah, bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Monggo mawon silakan. Kaya ya silakan. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Berbuatlah untuk urusan, usahalah, bekerjalah untuk urusan akhiratmu seakan-akan kau mati esok hari. Tuh, yang dikhawatirkan Nabi, umatnya mencintai dunia, lupa sama akhirat. Lalu apalagi ya Rasul, kata sahabat, bagaimana umatmu seperti apa? Umatku suatu zaman yuhibbunal hayata wa yansawunal mauta. Umatku begitu mencintai kehidupan, lupa sama kematian. Nah, tahlil nama tiap hari tahlil terus. Tapi sholat ora. Diumumin tahlil habis isya, berangkat habis maghrib. Iya, betul Pak Haji ya. Masjid sepi, pas tahlil rame. Bukan orang sini, orang sono jauh. Mana tahlil yang rame malam ke-1, ke-3, sama ke-7 doang. Iya. Yang kedua sepi, ketiga, keempat, kelima, keenam sepi. Iya. Ngapa malam pertama ramai? Ayo. Kenapa? Ayo, kita suka tahlil jawab jujur ya, jujur. Kenapa setiap tahlil malam pertama ramai? Ayo. Kenapa? Nggak tahu jawabannya. Nih jawabannya. Karena malam pertama pada absen. Ya kan? Tangga absen, RT absen, RW adil, Bimaspol nongol, absen semua. Apalagi yang ninggal orang kaya, ramai dah tuh. Ya, kalau yang ninggal orang susah, sepi. Iya. Di sini sama begitu, sama. Angel. Makanya dipertanyakan benar apa enggak sih tahlilnya? Iya. Tahlil mah benar, la ilaha illallah benar. Niatnya orang benar. Doain orang mati setiap malam, setiap saat, ngehawul tahlilan 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Tapi gak eling-eling sama mati. Kan abong Pak, bangetan. Tahlil getol, sholat ora. Buat apa tahlilan ora sholat? Entar lagi lah loh. Bener kagak tahlilnya? Doanya nunggu Robbana atina doang kalau doa. Ya kan? Kalau doa panjang ngampleh tangannya. Pas Robbana atina baru bangun tidur. Iya kan? Sama begitu, sama. Tuh malam pertama ramai kenapa? Absen, nggak enak tetangga, ya kan ya? Tetangga nggak enak, temen CS hadir nongol.
Tuh, saudara kerabat datang semua rame. Tuh. Malam kedua surut, kurang. Malam ketiga rame lagi. Iya, iya. Ada apa? Kenapa? Ada apa? Coba jawab jujur. Kenapa rame? Hah? Besek. Lah kok sama tempat saya? Nah itu. Oh, besek. Ya koreksi lah. Bener nggak? Kalau kita salah benerin. Udah ketahuan tahlilan bada isya, saya dengar tadi tuh. Orang tua kita ngumumin nanti bada isya ada haul. Betul? Nah, isya mau nongol. Pas haul rame itu datang ke masjid. Ya. Haul mah pasti ada besek, udah pasti haul mah. Ya, pasti. Nah, malam ketiga rame. Malam keempat, kelima, keenam sepi lagi. Biasanya kalau di sono. Sini mah nggak tahu saya. Ya. Malam ketujuh rame lagi karena penutupan. Biasanya mah ada beseknya lagi malam ketujuh. Ada pidah juga bingkisan, rame lagi. Bener? Sama di sini, Ge? Sama ya. Kali beda gitu. Makanya pernah saya ngajarin orang sekampung, Pak. Pernah. Kampung Kobak, tanya loh orang Kampung Kobak. Pernah saya kerjain. Malam ketiga yang kudunya ada besek, nggak ada besek. Ceritanya begini. Malam pertama tahlil saya nggak datang karena lagi ceramah. Malam kedua nggak datang juga, lagi sibuk. Malam ketiga siangnya itu sohibul hajat, sohibul musibah datang ke rumah. Pak Ustadz minta tolong dong. Malam ketiga Pak Ustadz hadir, doain bini saya yang wafat, yang meninggal. Jadi jadwal kosong, insya Allah hadir mang. Malam berapa ini? Malam pagi itu datang ke rumah tuh. Malam ketiga Ustadz. Malam tiga ada besek nggak? Lah ada Ustadz, emang biasa begitu. Katanya gitu kan. Ini mang, mumpung masih pagi nih. Mau nggak kita kerjasama? Apa maksudnya? Tolong besek, jangan malam ketiga, malam keempat aja mang, kata saya. Bengong dia. Maksudnya gimana Ustaz? Ya besek ntar malam jangan ada. Ya kue-kue aja udah. Lah. Terus malam apa? Malam keempat beseknya. Sambil kegaruk dia. Saya tanya, mana ya? Biasa malam ketiga Tat. Ya pokoknya kalau mau saya datang, kalau enggak ya enggak datang saya. Makanya saya gituin kan biar dinurut. Apa-apaan. Ya udah deh. Besok pulang dia bilang ke saudaranya yang udah siap-siap masak tuh. Ada yang mau giling cabe, macam lah buat besek lah. Ya udah. Terus malam keempat, iya. Udah mulai malam ketiga tahlil. Biasalah. Rame. Pokoknya yang enggak pernah nongol ke masjid nongol tahlilan. Padahal masjid ada pada belakang rumah dia tuh, dapat depan. Isya mah nggak nongol. Udah saya mimpin tahlil, ceramah, panjangin sengaja, panjang malam ketiga, tausiah sejam setengah saya. Nah, ada beseknya kan, ya pastilah. Masa ada besek ada ceramahnya? Ceramahin, walaupun saya udah feeling nggak bakal amplopin, saya nggak bakal. Bapalah hitung-hitung kerja bakti. Nah. Kelar dah tuh doa sama Ustadz kampung. Ya doa panjang lagi, emang dia doyan ngapain doa panjang. Doa apa boleh dibaca sama dia. Udah Rabbana atina. Bada bangun tuh yang tidur. Amin. Amin. Makanya doa tahlil jangan panjang-panjang Pak. Udah to the point aja dah. Allahumma filahum warhamhu, udah cukup. Nah yang tambahin dikit gak apa-apa lah. Jangan panjang-panjang. Amin gak bakal ikhlas Pak. Serius. Pertama mah serius doanya, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Kalau udah 20 menit masih doa belum kelar, itu aminnya beda, min. Kalau udah ada jamaah yang amin begitu, tolong imam doa langsung Robbana atina, udah, itu kode udah. Kelakuan. Udah. Kelar doa, keluar tuh kacang-kacang goreng tuh keluar rumah tuh. Keluar. Ya enggak ada yang pulang. Enggak ada yang pulang nungguin. Ada yang udah selonjoran, pegel nungguin besek keluar. Ya kan? Ada yang nyender, ada yang pecinya didengkul udah nungguin. Enggak ada besek. Daripada tinggal-celinguk tuh jamaah lihat. Nengok sini, nengok sono. Pengen sulu ala Muhammad ya belum ada suara kresek.
Makanya ya saya pamit. Lalu ala Nabi Muhammad. Lah, udah bengong. Pulang semua. Ya pada gerutu murid ya. Pas pulang besoknya, bener malam keempat bikin besek. Bikin 100 besek. Malam keempat yang datang cuma 15 orang. Sisanya 85. Saya biasa dapat 2, dapat 3 malam itu. Ditanya. Tapi dapat 3 besek kena omel saya sama Sohibul Bait. Sama Sohibul Musibah gara-gara Ustaz PA katanya gitu. Saya ketawa aja. Ngapa emang PA? Biasa malam ketiga pakai malam keempat. Katanya sepi orang katanya. Saya nanti duduk jangan sewot. Kasihan binimu sono dibejek malaikat ntar kalau marah-marah. Ini nih dengar ini. Kalau malam ketiga rame, malam keempat sepi. Saya yakin Mang, malam ketiga itu yang tahlil itu emang niatnya pengen besek katanya. Yang ikhlas tuh malam keempat ini Mang. Malam keempat yang datang 15 orang, mereka ada yang ikhlas. Kasih mereka beseknya 2-2 semua. Masih sisanya kita masukin gerobak, kita keliling kampung kasih orang-orang miskin. Lebih manfaat ketimbang ngasih besek ke orang yang niatnya bukan untuk mendoakan, tapi ngarapin besek dan absen karena tetangga. Tuh. Mohon maaf, saya suka tahlilan, demen tahlilan, tapi tolong diluruskan. Budaya yang jelek jangan diterusin. Kalau sholat itu wajib, dulu kan sholat dulu baru tahlilan. Paham? Jangan gak sholat 5 waktu dientar-entarin, isya dientar-entarin, tapi tahlil getol paling depan. Ini yang jelek. Kan tahlil mah gak wajib. Tahlil silakan gak apa-apa. Yang penting kita doain, yang penting sholat jenazah. Tapi sholat itu perkara yang pertama Allah tanya di hari kiamat, bukan tahlilan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Perkara yang pertama kali Allah tanya di hari kiamat terhadap seorang hamba adalah sholat, bukan tahlilan. Tahlilan bagus sebagai solidaritas, ya. Kita ingin ngebantu saudara kita, karena yang namanya orang mati itu kayak orang mengarungi lautan, butuh pelampung. Doa itu pelampung. Tapi kalau doanya macam itu, sholat kagak, tahlilan nemen, ini jadi masalah. Alangkah indahnya kalau kelar sholat isya baru kita tahlil bareng. Cakep itu, indah itu. Jangan sholat kagak, takutnya habis tahlilan mati, sholatnya masih tinggalin, punya utang sholat. Jangan seperti itu, nggak boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kekhawatiran Nabi yang membuat beliau menangis adalah umatku suatu zaman yuhibbunal hayata, yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Yang pertama, umatku itu mencintai hidup, mencintai dunia, lupa dengan akhirat. Yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta, mencintai kehidupan, lupa sama mati. Yang ketiga, umatku yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Umatku begitu mencintai harta, lupa perhitungan, lupa hari perhitungan. Harta makin banyak di hari kiamat, nanti makin lama di kasir. Kalau orang miskin, bablas surganya. Nah, kalau miskinnya benar, kalau miskinnya PA sama aja. Kalau miskinnya benar di dunia, walaupun nggak punya harta, tapi sholatnya rajin, akhlaknya baik, bablas. Apa yang mau ditanya orang miskin? Orang kaya melama. Ya kayak orang masuk supermarket, masuk Giant, masuk mall, masuk Tip Top, masuk Naga Tambun tuh, bawa troli. Makin banyak trolimu, makin lama di kasir. Tit, tit, ya kan? Makanya orang malas, ibu-ibu malas tuh kalau ngantri orang yang mujung begitu, trolinya malas dengan ngantri begitu lama. Sama orang kaya nonton di sana lama surganya, dan ditanya atu-atu. Makanya jadi orang miskin kita kudu bangga jadi orang miskin. Hidup orang miskin. Itu seneng harusnya. Jangan sedih jadi orang miskin, tapi miskin yang bener. Udah miskin PA lagi. Udah miskin gak sholat, mentan. Kaya silakan,
belanjakan hartamu untuk jalan Allah. Seperti guru kita kan, semua hartanya beliau berikan untuk jalan Allah. Itu luar biasa. Itu akan bantu kita jadi kendaraan di surga nanti. Nah, yang keempat, umatku yang membuat beliau menangis di suatu zaman adalah yuhibbunal qusura wa yansawnal kubura. Umatku berlomba-lomba mencintai gedung-gedung mewah, rumah yang cantik, bertingkat-tingkat, lupa sama kuburan. Itu rumah pasti ditinggalin, rumah transit nunggu kiamat, namanya kuburan, makbaroh. Silahkan perbagus rumah, percantik rumah, tapi cicil juga tuh BTN kita 2 kali 1 meter. Dengan apa nyicilnya? Dengan amal ibadah, dengan amal jariah. Nyicil dari sekarang dikit-dikit. Sedekah jangan nunggu kaya. Nunggu kaya baru sedekah mah. Kalau nyampe kaya, kalau mati duluan. Sedekah semampunya, dengan uang ya uang, harta ya harta, tenaga ya tenaga, dengan kebaikan. Ada paku di jalan pinggirin sedekah. Siapa tahu ibadah yang remeh-temeh itu menjadi wasilah Allah kasih rahmat. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun dengan senyum. Siapa tahu ketika senyum turun rahmat, surga. Ada anjing, kucing kehausan, kelaparan, kasih minum. Siapa tahu rahmat turun, surga. Jangan meremehkan amal sekecil apapun. Dan jangan sombong dengan ibadah sebanyak apapun. Belum tentu ibadahmu mengantarkanmu di surga, ke surga, jika ibadah dilakukan atas dasar kesombongan dan riya. Yang kelima, umatku suatu zaman yang membuat Nabi menangis adalah yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa. Umatku begitu mencintai ciptaannya, lupa sama siapa yang menciptakan. Nah, itulah kira-kira saya rasa yang membuat Nabi menangis terhadap umatnya adalah takut umatnya Rasul itu karakternya niru orang-orang kafir. Naudzubillah, summa naudzubillah. Itulah intisari hadis yang tadi, bahwasanya Rasul itu memberikan sesuatu apa yang dipinta, apapun yang dipinta sama orang lain. Jangankan saudaranya, sahabatnya, musuhnya pun beliau berikan jika yang dipinta itu ada atau beliau miliki.